back to podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Nah, kali ini kita bersama dengan Miku Angel di sini. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu dimanapun pemirsa TVRI Maluku berada ya. Seperti biasanya kita akan membahas informasi-informasi yang menarik dari tentunya narasumber kita yang keren-keren nih. Nah, pembahasan kita kali ini nih, hari ini menarik sekali teman-teman. Karena kita akan membahas mengenai anak kreativitas anak muda Maluku yang semakin mendunia. Dalam episode bertajuk Kreativitas Lokal, Gaung Global. Nah, untuk itu sudah hadir bersama-sama dengan Miku Angel di sini. Ada Kak David Rampisela selaku Ketua Maluku Youth Creative Hub. Nah, teman-teman yang belum tahu, Maluku Youth Creative Hub ini adalah tempat berkumpulnya anak muda penuh semangat dengan visinya yaitu Empowered Youth, Empowered Future. Jadi langsung aja kita ngobrol bareng Kak David. Halo Kak David. Halo Angel. Selamat siang. Apa kabar Kak? Kabar baik sekali. Baik luar biasa. Sekali. Baik, Kak David terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di studio TVRI Maluku. Ya. Ini pertama kalinya Kakak datang ke sini? Kalau ke studio TVRI ke gedung ini sudah beberapa kali. Tapi sebenarnya sudah cukup lama sejak lulus SMA sebenarnya 2006 baru kesini lagi. Setelah datang ke sini tuh kira-kira apa nih yang mempesona di sini kira-kira? Banyak sekali pembaruan, maksudnya banyak kayak gini, kayak ada studio podcast dengan lebih modern, lebih modern. Iya, betul, sudah mulai lebih baik lagi. Betul. Oke, Kak David, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, aku pengen nanya nih sama Kakak. Belakangan ini kesibukan utama Kak David ini apa sih? Lagi fokus apa nih Kak David di Creative Hub ini? Oke, siap. Kalau Kak Angel tanya di Maluku Youth Creative Hub itu, saya sebagai ketua. Saya sebagai ketua yang jadi kalau di Maluku Youth Creative Hub biasa kita sebut MIC. Itu sebenarnya ada 8 orang yang inti. Jadi ada ketua, ada sekretaris bendahara, kemudian ada juga 5 bidang, yaitu bidang UMKM, bidang industri kreatif, bidang pertanian, peternakan, perikanan satu bidang, kemudian juga ada bidang sosial budaya dan bidang pendidikan kesehatan olahraga. Jadi memang day to day-nya hari ini selain kalau saya pribadi kan ada usaha pribadi di bidang konstruksi dan IO, tapi kalau di MIC sendiri memang sangat intens juga sebagai ketua yang mengkoordinir kerja-kerja kami di komunitas ini, MIC ini. Oke, ini kakak udah langsung straight to the point sekali ya. Padahal aku baru tanya iya kegiatannya. Nggak apa-apa Kak. Oke, berarti kakak sebagai ketua Maluku Youth Creative Hub ini. Oke, lumayan produktif ya setiap harinya berarti. Betul, lumayan. Boleh, tadi udah di-spill sedikit, tapi boleh diceritakan lagi nggak Kak, lebih detail? Awal mula berdirinya Maluku Youth Creative Hub ini nih seperti apa? Apa sih yang menjadi motivasi terbesar berdirinya komunitas ini? Oke, siap. Jadi Kak Angel, Maluku Youth Creative Hub ini kita baru terbentuk dan baru resmi itu Desember tahun lalu 2023. Jadi masih baru ya Kak? Masih baru. Nanti tanggal 29 bulan depan ini baru kita setahun. Jadi cerita singkatnya itu adalah ini inisiatif dari Bapak Presiden sebelumnya Pak Jokowi. Dia ingin memajukan ekonomi di daerah timur melalui anak-anak muda. Jadi sebelumnya kami ada di Papua, rekan-rekan kami di Papua Youth Creative Hub. Kemudian di sini kami dibentuk juga oleh pemerintah lewat inisiatif Pak Jokowi yang tadi saya sebut itu. Jadinya Maluku Youth Creative Hub. Kami ada mulai dari 14 orang yang founder, sekarang yang intens di kami itu udah sekitar 34 orang. Tapi anggotanya sih udah ratusan sih Kak Angel, karena terdiri dari UMKM yang kayak tadi saya sebut, juga ada bidang pertanian, peternakan. Kami juga membentuk kelompok-kelompok tani dan kelompok peternak. Jadi emang mungkin kalau dibilang sekitar 300 atau lebih, mungkin saya belum tahu jumlah pastinya, tapi sekitar segitu Kak. Baik Kak. Untuk tagline-nya sendiri Kak, yang tadi udah saya sempat bilang, itu menarik sekali. Tagline-nya yaitu Empowered Youth, Empower Future. Dan boleh tahu latar makna filosofi dari tagline ini? Jadi tagline-nya itu kan Empowered Youth, Empowered Future. Jadi bagaimana kita memberdayakan, menguatkan anak-anak muda supaya
masa depan kita, masa depan bangsa kita juga cemerlang kayak gitu Kak. Karena memang masa depan kan sudah banyak yang bilang ada di tangan anak-anak muda gitu kan Kak Angel. Jadi bagaimana kami sebagai yang tadi saya sebut soal pemberdayaan anak muda itu, bagaimana anak-anak muda ini bisa hidup lewat apa yang mereka punyai kayak gitu Kak Angel. Misalnya kalau anak-anak yang punya bakat di seni, di musik, itu lewat musik yang mereka buat itu mereka bisa mensupport kehidupan mereka kayak gitu. Baik. Jadi memang itu, jadi kalau misalnya kita dari hari ini anak-anak muda itu bisa kita kuatkan, kita berdayakan sesuai dengan apa yang mereka bisa, pasti semakin ke depan itu masa depan kita juga semakin kuat kayak gitu, karena masyarakatnya juga kuat. Seperti itu. Membantu mengembangkan Betul. potensi anak muda Betul, ya. betul. Arti dari tagline Empowered Youth, Ya, betul. Empowered Future Ya. itu. Nah, Kak boleh di-spill lagi dong soal yang tadi Kakak sebut 5 fokus bidang dari wadah ini. Iya, oke. Kalau di kami itu ada bidang UMKM pertama, kemudian kedua itu bidang industri kreatif. Bidang industri kreatif itu sendiri di bawahnya ada 17 bidang. Tapi yang kalau di Ambon, di Maluku sendiri yang banyak itu kan musik, kuliner, fashion, videografi, fotografi seperti itu. Kemudian ada juga bidang ketiga itu bidang sosial budaya. Kemudian ada bidang pendidikan kesehatan olahraga, kami bilangnya Penkesora, satu bidang. Kemudian ada juga bidang pertanian, peternakan dan perikanan, itu yang bidang P3. Kayak gitu. Jadi banyak, bukan cuman kalau misalnya orang kan taunya di Ambon atau di Maluku misalnya Mitch ini bikin itu apa namanya Expo Patimura Street Iya, gitu betul, kan. betul, Kak. Sebenarnya lingkup kerjanya tuh lebih banyak lagi kayak tadi, makanya pas Kak Angel tanya sehari-hari bikin apa, kesibukannya apa, memang agak sibuk soalnya membawai 5 bidang itu kayak gitu. Iya, sibuk Iya, sekali, produktif sibuk sekali. Itu betul. gimana tuh Kak cara bagi waktunya? Kebetulan saya dibantu oleh yang kayak tadi saya sempat bilang koordinator bidang yang sangat excellent lah. Jadi kami bekerjanya cukup solid. Jadi yang penting komunikasinya aja sih yang kami perkuat. Tapi sejauh ini sih saya rasa saya banyak dibantu oleh tadi saya bilang koordinator bidang yang sangat capable, kemudian juga oleh pihak-pihak terkait stakeholder lain, kayak misalnya kalau sedikit cerita, kalau misalnya kita bergerak di bidang pertanian itu tuh sangat perlu koordinasi dengan misalnya dinas, kemudian dengan pemerintah desa di mana kelompok tani itu kami bangun kayak gitu. Dan memang karena sinergi sinkronisasi yang sangat baik itu yang membuat kerja-kerja kami ini sangat terbantu lah kayak gitu kayaknya. Oke Kak, kalau tadi 5 fokus bidang yang ada di Mitch ya Kak ya, betul. di Mitch ini, aku pengen tahu apa aja sih Kak program-program atau kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan di komunitas ini. Iya. Kalau misalnya di Mitch sendiri, kalau yang paling orang sering tadi tahu itu kayaknya Patimura Street. Patimura Street itu dari bidang UMKM, kemudian industri kreatif itu ada, kami lagi bikin Amboina Music Project. Kemudian Amboina Music Project. Kemudian di bidang pertanian, peternakan, perikanan itu membentuk kelompok-kelompok tani dan kelompok peternak. Sosial budaya, kemarin kami bikin acara lingkungan. Dan kalau di bidang pendidikan kesehatan olahraga itu banyak edukasi, sama kami mau bikin kompetisi sih, tapi nggak tahun ini, tahun depan. Berarti dari program-program itu sudah cukup banyak yang dijalankan. Betul. Kak David, kita tahan sebentar dulu. Karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ini dia acara yang ditunggu-tunggu. Podcast Ruang Miku. Ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku. Podcast yang mengupas hal-hal yang lagi viral di media sosial. TVRI ada yang meliput kok kemarin. Oh iya, kita selalu ada di mana-mana. Oh iya. Yang paling dilirik saat ini mungkin ya. Kira-kira cocok nggak jadi artinya? Luas banget ya. Kayaknya 1 tahun tuh untuk dikelilingin nggak bisa. Tapi nggak ada yang keresahan. Aku takutnya didengar loh ini. Dengan celetukan host yang khas dan renyah. Podcast Ruang Miku nantikan hanya di TVRI Maluku. Halo,
masih di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin Mesos TVRI Maluku bersama Miku Angel dan Kak David Rapisela. Oke Kak, kita lanjut lagi dari obrolan kita yang tadi. Cukup banyak ya kegiatan, program-program yang sudah dijalankan oleh Maluku Youth Creative Hub ini. Nah Kak David, sejauh ini apa sih dampak wadah ini bagi anak Maluku? Sejauh ini benar sekali apa yang kata yang dipilih Kak Angel tepat sih, dampak, karena memang yang kami kejar itu dampak dari apa yang kami kerjakan. Kalau misalnya dari sisi UMKM sendiri sih yang kami nggak mencari yang besar-besar sih Kak Angel, tapi sejauh kalau misalnya yang berpartisipasi di acara kami yang di Patimura Street itu semuanya happy, yang ikut pesertanya happy, tenannya happy, yang datang happy, kemudian keuntungannya bagus. Kemudian di 2 hari itu, Jumat Sabtu itu, pengunjung dapat punya tempat untuk menghabiskan waktu, punya hiburan. Maksudnya itu aja sebenarnya udah cukup kayak gitu. Iya, mendapatkan pendapatan sekaligus hiburan betul ya Kak sekali. ya. Jadi memang dampaknya memang kami mengejar yang yang bisa dikejar dulu. Kami nggak mencari yang besar-besar, tapi memang kami sih berharap dampak jangka panjangnya itu sih, kalau lewat apa yang kami buat ini orang-orang mulai tergerak, kami juga bisa membantu menggerakkan untuk semua orang itu bisa berdaya, bisa hidup dari apa yang mereka punya kayak gitu. Jadi memang karena yang tadi saya sempat singgung juga ke Kak Angel, kami baru mau 1 tahun, jadi sementara membangun fondasi. Tapi semoga ke depan ketika misalnya kita ngobrol kayak gini lagi, Kak Angel misalnya bertanya dampak, saya bisa menjelaskan yang lebih baik lagi. Amin Kak David, amin. Semoga lebih baik lagi ya. Kak David, apa nih pencapaian Maluku Youth Creative Hub ini yang menurut Kak David itu sampai sekarang ini sangat membanggakan pencapaiannya? Pencapaiannya, kalau misalnya pencapaian itu menurut saya selain yang konkret yang kayak tadi saya bilang, kalau di Patimura Street itu saya banyak cerita soal ini. Maksudnya karena menurut saya kami yang baru terbentuk, lalu kemudian juga nggak semua orang di situ bisa pernah bikin acara segala macam, bikin event kayak gitu, kemudian bisa mendatangkan banyak orang, karena memang di Patimura Street yang kedua itu pengunjungnya tuh sampai 12.000 Kak Angel, lumayan banyak ya. Banyak sekali. Dan pendapatannya sih banyak juga kayak gitu. Maksudnya karena kami ada evaluasi setelah itu. Jadi maksudnya menurut saya pencapaian kayak gitu ya, menurut saya wah ternyata kita bisa nih bermodalkan semangat, kita bisa mencapai hal seperti itu. Kemudian sih menurut saya ada juga pencapaian lain yang menurut saya penting, yaitu kayak kami mendapat banyak kepercayaan sih dari yang kayak tadi saya bilang ke Kak Angel, dari stakeholder kayak dari pemerintah, dari banyak rekan-rekan komunitas juga. Itu menurut saya sih pencapaian yang dipercaya untuk mengerjakan hal-hal yang kami kerjakan, itu juga sudah merupakan pencapaian yang baik buat kami menurut saya. Oke, sejauh ini sudah berkolaborasi dengan siapa saja Kak? Dan dampak dari kolaborasi ini terhadap komunitas tuh apa? Kalau kami itu berkolaborasi cukup banyak, terutama kami dibentuk ini memang sebagai komunitas yang menjadi mitra pemerintah sih Kak Angel. Jadi terutama karena saya tadi lupa sebut juga, dari MIJ ini selain di Provinsi Maluku, kami juga ada di 11 kabupaten kota. Jadi memang kami banyak bersinergi dengan pemerintah provinsi, terutama pemerintah kota. Kemudian kami juga bersinergi dengan BUMN seperti misalnya PLN, Telkom. Kemudian kami juga banyak bersinergi dengan pemerintah desa. Dan memang dampaknya itu memang ke komunitas. Saya sempat berkomunitas cukup lama juga kayaknya, kalau misalnya boleh cerita dari tahun 2012. Banyak sekali tuh mentok di kalau mau masuk ke sini nggak bisa, masuk ke sini susah kayak gitu. Nah, menurut saya dengan apa yang kami punya di Maluku Youth Creative Hub ini, kami bisa menghubungkan sih baik dari komunitas yang selama ini nggak punya akses ke pemerintah, nggak punya akses ke BUMN, kami bisa bergerak di daerah situ, di area situ, untuk memberikan itu sih akses, memberikan sinergi yang lebih baik kayak gitu. Luar biasa sekali ya Kak David ya. Iya kayaknya. Menurut Kak David sendiri nih, bagaimana pandangan Kak David sendiri itu tentang perkembangan industri kreatif yang ada di Maluku saat ini? Apakah sudah berkembang atau kita masih punya banyak tantangan nih?
banyak tantangan dan banyak peluang sih, banyak potensi juga. Menurut saya sih, kalau misalnya bicara soal industri kreatif tuh banyak orang langsung berpikir wah ini pasti musik nih, atau ini fotografi, videografi. Padahal menurut saya sendiri industri kreatif tuh bagaimana soal kita membangun, menciptakan hal yang menjadi solusi sih kayak Angel kayak gitu. Jadi lewat yang kayak tadi lewat teknologi yang kita ciptakan kayak gitu. Iya, jadi nggak cuma beberapa hal aja, banyak ya. Banyak hal yang sebenarnya dengan tantangan yang kayak tadi Kak Angel bilang, dengan itu menjadi peluang kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita mau bahas dari sisi musik, itu dari sisi anak-anak muda kreatif sih sudah sangat maju sih Kak Angel, kalau bisa saya sebut. Kayak musisi di Ambon, di Maluku tuh udah top lah Kak. Maksudnya, dan zaman sekarang juga industrinya juga sudah mulai terbangun. Kayak kita mulai ada banyak artis yang lahir sendiri dari Ambon. Kemudian juga kemarin teman-teman kami juga ada yang bikin film pendek. Kak Angel harus tahu juga namanya Familio itu. Familio? Iya, nama production house-nya tuh Eluma Film, yang bahkan dalam keterbatasan di Ambon mereka bisa sampai tayang di XX1 kemarin. Iya betul. Jadi memang kalau dibilang, saya sih selalu optimis sih dengan perkembangan industri kreatif di Ambon, di Maluku. Ya. Familio ya Kak Iya, ya? betul. Itu film tentang apa itu Kak? Horor? Enggak, action sih, action thriller. Kemarin tuh sempet nanti Kak Angel harus nonton. Oke, siap, baik. Ya, siap. Kak David, apa sih yang dilakukan Maluku Youth Mitch ini untuk memastikan karya anak muda Maluku ini bisa tembus pasar global? Oke, siap. Kalau misalnya tembus pasar global, zaman sekarang kan kayak banyak orang juga bilang, maksudnya sudah di zaman teknologi, zaman informasi, sudah nggak sulit gitu untuk sampai di situ. Cuman memang balik lagi kita harus banyak menguasai algoritma gitu, algoritma YouTube, algoritma streaming platform segala macam. Jadi memang untuk masuk ke situ lagi, ke dunia pasar global, kayaknya kita harus lebih banyak bersinergi kayak gitu Kak Angel. Jadi memang selain kita memperbagus produk kita, misalnya di musik ataupun di aplikasi ataupun di film, tapi kita juga harus banyak-banyak membangun kolaborasi dengan pihak-pihak lain, terutama pihak-pihak yang sudah lebih, orang bilang lebih established, lebih mapan kayak gitu di bidang itu, supaya kita bisa saling mendorong, saling mengangkat satu sama lain. Jadi menurut saya kalau misalnya ditanya apakah karya kita bisa ke pasar global, sangat-sangat memungkinkan sekali untuk hal itu terjadi. Baik. Kayak gitu. Oke, Kak David, kita akan lanjut lagi ya. Siap. Tapi setelah yang satu ini. Ini dia acara yang ditunggu-tunggu. Podcast Ruang Miku. Ruang obrolan admin Medsos TVRI Maluku, podcast yang mengupas hal-hal yang lagi viral di media sosial. TVRI ada yang meliput kok kemarin. Oh iya, kita selalu ada di mana-mana. Oh iya. Yang paling dilirik saat ini mungkin ya. Kira-kira cocok nggak jadi artinya? Luas banget ini. Kayaknya 1 tahun tuh untuk dikelilingi nggak bisa. Tapi nggak ada yang keresahan. Aku takutnya didengar loh ini. Dengan celetukan host yang khas dan renyah, podcast Ruang Miku nantikan hanya di TVRI Maluku. Halo, masih di podcast Ruang Miku. Ruang obrolannya admin Medsos TVRI Maluku bersama Miku Angel dan Kak David Rapisela selaku Ketua Maluku Youth Creative Hub. Nah, Kak David, next aku pengen tanya, apa nih harapan kakak untuk Maluku Youth Creative Hub ini dalam 5-10 tahun ke depan, Kak? Oke, kalau pertanyaan itu jawabannya sangat sederhana sih. Maksudnya saya sih pengen ke depan itu Mitch tuh jadi rumah buat semua anak muda kayak gitu, kayak Angel. Bukan cuman kayak sekarang kan kayak jadi satu komunitas yang ini nih ada David Rapisela dan teman-teman, tapi saya pengen semua orang tuh ke depan 5 atau 10 tahun ke depan tuh kami semua bisa bersinergi kayak gitu dalam satu rumah yang namanya Mitch ini kayak gitu. Jadi semua orang yang kayak punya bakat, punya kemampuan di bidang-bidang yang bisa kami
akomodir, kita bisa sama-sama bergerak dan bikin Maluku jadi lebih maju. Itu aja sih. Oke, jadi Mitch ini targetnya tuh bukan cuma ke generasi muda ya Kak? Betul, sebenarnya sangat luas sekali kayak gitu. Karena memang kalau saya sendiri banyak mengkotak-kotakan misalnya sampai batas umur tertentu, tapi ada juga sebenarnya orang-orang yang umurnya sudah di atas itu kayak Angel, tapi semangatnya masih muda, masih sangat ingin berbuat kayak misalnya kalau kita sisihkan tuh sebenarnya nggak fair juga kayak gitu. Jadi sebenarnya saya pengen memang ini semua anak muda terutama, tapi semua kalangan kita bisa bergabung, kita bisa bersinergi dan bergerak bersama. Betul. Jadi untuk semuanya, tidak hanya generasi muda ya. Betul. Kalau kita bicara dampak, Kak David, apa sih yang Kak David harapkan dari Maluku Youth Creative Hub ini untuk ditinggalkan sebagai warisan untuk generasi berikutnya? Oke, kalau misalnya dampak sih saya inginnya ke depan anak-anak muda tuh tidak lagi merasa ditinggalkan kayak gitu Kak Angel. Kayak misalnya dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, apapun yang diusahakan kayak gitu, ada yang bisa, yang kita saya bilang sesederhana kita menghubungkan, sesederhana kita mendukung kayak gitu. Jadi supaya semangatnya terus tumbuh kayak tadi saya bilang, Kak Angel sempat sebut visi kita juga memberdayakan empowered youth itu supaya ke depan kita terus maju kayak gitu dengan apapun yang menjadi sumber daya alam kita, apapun yang menjadi sumber daya manusia kita. Jadi saya berharap ke depan itu dampak yang kami hadirkan, yang kami wariskan ke anak-anak muda di Maluku itu bagaimana supaya anak-anak muda itu bisa merasa bahwa saya itu nggak sendiri, sesederhana itu ya gitu. Kak David, tapi ada nggak sih tantangan ketika Mitch ini ingin merangkul anak muda yang terlibat? Betul. Ada nggak sih tantangannya? Ada juga sih sebenarnya, karena memang kalau misalnya kita bicara komunitas, banyak sekali orang yang mengidentikan komunitas itu sebagai sesuatu yang nggak ada hasilnya kayak gitu Kak Angel. Jadi memang kami berusaha menghadirkan tujuan-tujuan sih lewat apapun yang kami buat. Jadi memang program kerja itu penting sekali. Jadi kita berkumpul setiap hari, bukan sekedar kumpul-kumpul buang-buang waktu kayak gitu. Kemudian soal tantangan-tantangan lain untuk anak muda, saya rasa anak-anak muda di Maluku sendiri itu memang sangat ingin berpartisipasi sih, sangat ingin berkreasi. Jadi tantangan-tantangannya bagaimana soal kita menghadirkan rasa percaya mereka terhadap Mitch ini sendiri, karena kita bicara konteksnya Mitch, bahwa Mitch ini yang tadi saya bilang, dari Mitch ini kita bisa berkreasi, kita bisa berdaya, kita nggak buang waktu, kita ada tujuan, dan kita ini bisa menghadirkan manfaat untuk masing-masing kita pribadi kayak gitu. Oke, Kak David. Nah, untuk pemirsa TVRI yang lagi nonton nih, apa sih yang harus mereka lakukan, kita semua lakukan ini untuk ikut membantu Mitch? Oke. Kalau misalnya untuk membantu Mitch untuk bekerja, bergerak bersama, untuk mendukung, kita bisa dengan memulai komunikasi aja dulu Kak Angel. Kami punya kami hadir di Instagram, terutama paling aktif di Instagram. Teman-teman bisa cari tahu di situ. Kita bisa terkoneksi di situ. Kemudian kalau misalnya kami ada event, juga teman-teman bisa jadi volunteer, bisa juga bahkan kalau mau masuk jadi tim inti juga sangat terbuka kayak gitu. Kemudian intinya lebih komunikasi dan partisipasi. Jadi kita mulai dengan komunikasi, kemudian kalau sudah kenal, sudah tahu Mitch itu apa, silakan kita berpartisipasi. Baru kita join. Betul sekali Kak. Kak, ada gak sih cerita inspiratif dari anak muda yang ikut bergabung dalam komunitas Mitch ini nih? Ada gak sih yang perlu kakak rasa tuh ini perlu banget nih buat dibagikan buat pemirsa yang di rumah tahu? Iya, kalau soal inspiratif, saya sih sangat senang di salah satu tim kita tuh namanya Gilbert Tutubon. Ya, dia tuh lulusan sarjana hukum, tapi sekarang jadi koordinator bidang pertanian. Itu jadi karena memang orang kalau bilang, banyak orang kan bilang passion itu musik atau artistik. Ada orang passion itu di pertanian kayak gitu. Sesederhana dia tuh sering ke Pulau Seram dan dia lihat di sana banyak komoditas yang sebenarnya bisa sangat potensial dan juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tapi itu nggak terjadi kayak gitu. Dan dia akhirnya turun ke bidang pertanian. Dia dari yang nggak punya basic, yang ibaratnya bukan petani lah, sarjana hukum, dia bisa jadi duta petani milenial. Versi kementerian duta petani milenial.
Kemudian dia juga dipercaya untuk yang tadi saya bilang membangun kelompok-kelompok tani. Dan itu menurut saya karena memang banyak kecenderungan, maaf kalau saya salah, tapi banyak orang di Ambon, di Maluku sendiri itu yang sudah sangat gak mau lagi kayak membentuk kelompok untuk apapun, terutama di bidang-bidang seperti yang tadi saya sebut, karena merasa wah ini gak ada hasil. Tapi menurut saya itu salah satu yang saya rasa terjadi, itu kayak tadi saya bilang banyak dipercaya oleh orang-orang untuk itu. Menurut saya itu kisah sukses yang cukup saya banggakan kayak gitu, terutama lewat apa yang dikerjakan oleh Gilan juga teman-teman lain kayak gitu. Betul. Ya. Dari aku pengen tanya dari pandangan kakak sendiri nih, dari pengalaman kakak apa sih yang harus kiat-kiat buat kita anak muda nih, biar kita jadi orang tuh harus yang kreatif, nggak boleh malas gitu. Kiat-kiat yang harus dilakukan. Tapi kita harus banyak belajar sih, banyak belajar dari manapun. Dan selain belajar itu sebenarnya susahnya tuh kerendahan hati kita sih, gimana kita mau membuka diri untuk hal-hal baru, untuk kita tahu bahwa orang ini nih bisa memberikan masukan yang insightful, maksudnya yang bermanfaat untuk kita. Itu sih kita semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita menyerap pengetahuan dan hal-hal baru itu, kita akan terus untuk semakin lebih terangsang gitu untuk kreativitas kita untuk terus berkembang dan menghasilkan sesuatu kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Kak, kalau boleh kasih satu pesan khusus untuk anak muda yang ada di Maluku, apa nih yang ingin Kak David sampaikan? Pesannya kita semua tuh sangat punya potensi yang besar kayak gitu. Kita jangan pernah meremehkan diri kita. Kemudian kita harus terus tahu tujuan kita apa, lewat apa yang kita punya itu. Betul, lewat talenta yang kita punya. Kemudian cari teman yang mendukung, kolaborasi, dan kemudian dalam prosesnya itu jangan buang-buang waktu kayak gitu. Harus ada sesuatu yang kita hasilkan, harus ada sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan banyak orang. Agar bisa menjadi orang yang kreatif Betul. dan tidak malas. Betul. Oke, terakhir nih Kak David. Bagaimana caranya agar anak muda ini yang ingin bergabung dengan Mitch ini bisa memulainya? Oke, kayak tadi saya bilang, kita mulai dengan kita kenal dulu. Bisa kita ada di Instagram @MalukuYouthCreativeHub. Kemudian bisa lihat di situ ada apa aja kegiatan kita, program kita. Kita bisa dari situ, lalu kalau misalnya ada yang cocok atau misal pun nggak ada, kita bisa, teman-teman bisa mengusulkan juga, saya ada ide ini nih. Nah, kita bisa bicarakan, kami sangat terbuka untuk hal-hal seperti itu. Nah, dari situ mari kita bergerak bersama. Oke, Kak David, terima kasih banyak untuk obrolannya yang sangat menginspirasi. Sama-sama. Semoga Maluku Youth Creative Hub ini dapat terus menjadi wadah kreativitas anak muda Maluku untuk terus berkarya dan berkontribusi. Amin. Karena kalau anak muda berdaya udah pasti dong masa depan yang cerah itu ada. Gitu. Betul. Oke, untuk teman-teman semuanya yang ingin kenal lebih jauh dengan Kak David Rampisela ataupun dengan komunitas Mitch ini, bisa follow lewat akun Instagramnya yaitu @MalukuYouthCreativeHub. Dan juga kalau saya @DavidRampisela. Oke, jangan lupa di follow ya, dan juga terus ikuti semua akun media sosialnya TVRI Maluku, teman-teman. Kita ada di berbagai, di Instagram, ada di Facebook, TikTok, dan juga Twitter, karena kalian akan mendapatkan berbagai informasi menarik dan terbaru setiap harinya. Oke, Kak David, sekali lagi terima kasih, dan juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton. Saya Miku Angel pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Ruang Miku selanjutnya. Dadah!